Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa S1 Keperawatan semester 3 ya? Kali ini kita akan belajar suatu materi yang judulnya adalah berorientasi pada tindakan. Jadi, materi ini adalah satu bagian dari mata kuliah kewirausahaan. Sekarang kan lagi getol-getolnya itu wirausaha, apa sih wirausaha? Nah, kalau materi yang pertama itu pasti sudah diberikan oleh Pak Ismayadi ya. Sekarang saya akan memberikan materi berikutnya ya. Nah, jadi materi kita ini adalah berorientasi pada tindakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu karakter yang berorientasi pada tindakan, kemudian langkah-langkah apa yang bisa kamu lakukan untuk eh, kalau menemukan sesuatu ataupun memiliki bercita-cita pengen punya usaha, nanti ada 8 langkah yang bisa kamu lakukan untuk efektifnya ya, untuk melakukan actionnya ya. Oke, masih kenal dengan saya ya, saya Febrina Oktavinola Kaban. Jangan lupa subscribe YouTube saya. Jangan cuma di subscribe, di komen lah, di like ya, supaya makin banyak lah subscriber saya. Jadi jangan kalian pikir dosen itu nggak butuh subscriber, butuh lah ya. Lumayan lah, mana tahu informasi ini bermanfaat untuk yang lain, jadi bisa lebih bermanfaat lah untuk orang-orang sekitar. Oke, nah karakter yang berorientasi pada tindakan itu adalah karakter orang yang kalau menemukan sesuatu, dia itu tidak cuman atau memimpikan sesuatu, dia tidak cuman duduk-duduk leyeh-leyeh. Misalnya kayak kalian lah yang perempuan asik nonton drama Korea aja, si Bang Minho, Mas Lidongo ya. Atau yang laki-laki ya asik main Mobile Legend aja, kalian main games. Jangan. Cita-cita Bu, kalau ditanya cita-cita mau jadi apa? Cita-cita saya mau jadi perawat profesional. Terus cita-citanya apa lagi? Selain jadi perawat, saya punya bisnis, punya usaha yang saya upayakan. Oke. Jadi kamu sekarang IPK kamu berapa? Di bawah 3 Bu. Nah, semester yang akan datang kira-kira target berapa? Ya, itu kayak air mengalir aja, terserah yang maha kuasa. Gak bisa lah, jadi harus ada target ya. Jadi langkah yang kamu lakukan sekarang ini itu akan menentukan masa depanmu nanti. Jadi kalau kau hari ini asik tidur aja, nanti di masa depanmu yang akan datang ya, sesuai dengan langkah yang kita lakukan ini nggak beda jauh. Tapi kalau kamu misalnya berupaya dari sekarang, pelan-pelan belajar itu bukan cuma belajar di kampus, banyak hal yang bisa kamu pelajari, apalagi di dunia wirausaha ya, banyak sekali. Jadi jangan berpikir hanya mengejar nilai akademis, jangan. Selama kamu kuliah itu banyak sekali yang bisa kamu capai. Jadi bukan cuman belajar di kampus. Sayang. Kenapa? Karena setelah lagi kamu jadi mahasiswa, kamu tidak akan dituntut untuk membuktikan dirimu di pasar misalnya. Tetapi kalau setelah kamu tamat, orang tidak akan bertanya lagi prosesnya. Mereka berpikir kamu sudah tamat, sudah selesai dan sudah siap pakai. Jadi jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Nah, jadi apa yang kita cita-citakan sekarang itu bisa menentukan langkah kita di masa yang akan datang ya. Nah, itu dia berpikir berorientasi pada tindakan. Jadi karakter-karakter yang berorientasi pada tindakan, dia berpikirnya langsung ke action. Misalnya gini, kamu punya ide buat usaha nih. Ide usahamu apa? Aku pengen buat counter pulsa deh, jual pulsa. Terus ini ada A dan B. Jangan counter pulsa, itu udah banyak yang jual, nanti nggak laku. Oke,
Ini saya juga dulu gitu ya. Sebelum saya berpikir untuk membuka wirausaha ya, saya juga mengalami banyak orang-orang di sekitar yang sifatnya ataupun cara berpikirnya berbeda. Jadi saran saya jangan dekat-dekat sama orang yang kayak gini. Nanti ide-ide yang kamu punya akan jatuh semangatmu. Saya pernah bilang, aku mau buat usaha counter pulsa deh gitu kan. Ngapain jual pulsa, yang lain udah banyak jual pulsa. Ya benar juga ya. Oke. Saya dulu pernah jual ini yang paling spektakuler ya. Yang paling spektakulernya itu dulu belum ngetop lah Google Translate ya. Jadi saya membuka usaha jasa penerjemah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena sebenarnya saya juga bahasa Inggris nggak bisa-bisa amat, tapi kenapa saya bisa membuat usaha itu, ya kan? Nah, yang si B bilang, kau aja nggak bisa bahasa Inggris, kayak mana lah kau bisa buat usaha itu? Nah, akhirnya down lagi. Jual makanan. Nah, aku mau jual nasi kucing deh. Ngapain jual nasi kucing? Restoran banyak. Down. Jadi saran saya, kalau kamu ketemu sama orang yang kayak gini, mending cari aja kawan yang lain. Jangan kawani dia ini. Ini bisa hancur nanti cita-citamu ya. Tapi kalau misalnya ketemu dengan teman, cari teman yang sifatnya begini. Aku mau buka counter pulsa. Oke, bagus. Ya, apa langkah yang kamu lakukan? Nah, itu namanya berorientasi pada tindakan. Misalnya, mau buka counter pulsa, yang pertama aku mau cari dulu siapa nih kira-kira yang bisa bantu untuk nyediain debit pulsanya gitu. Terus kalau nggak ada modal, kira-kira dia bisa nyetokin dulu nggak? Ntar nanti kalau setelah laku baru dibayar. Nah, terus langkah berikutnya, aku nggak punya outlet, misalnya nggak punya tempat. Nah, gimana caranya supaya aku bisa menjual, tapi dengan syarat tidak mengeluarkan modal. Zaman sekarang gampang ya. Zaman sekarang banyak media sosial, ada Facebook, ada Instagram. Kamu bisa promosi di YouTube, kamu juga bisa promosi di Twitter ya. Nah, jadi media ini bisa dilakukan. Zaman sekarang nggak harus zaman dulu lagi, seperti zaman dulu lagi harus punya tempat. Apalagi sekarang era corona ya, jadi lebih gampang kamu nanti bisa menjual apa yang kamu ingin jual melalui media sosial. Makanya punya media sosial, punya Facebook, jangan isinya galau, jangan isinya maki-maki pacar ataupun sedih melo, ya Tuhan hanya kepadamu aku berserah, tapi nulisnya di Facebook. Kalau berdoa itu langsung pada Yang Maha Kuasa. Gunakan media sosial bukan untuk bergalau-galauan, tetapi untuk jualan. Jualan yang benar ya. Nah, saya lanjut ya. Oke. Nah, jadi karakter yang berikutnya yaitu berpikir dengan cepat dan bertindak terhadap suatu keadaan untuk menghasilkan solusi permasalahan yang baik dan efektif. Ini penting. Nah, dalam lingkungan kalian sekalian ya. Jadi dalam lingkungan itu kan misalnya gini nih. Contoh kecilnya aja. Pada saat mau ujian. Ya. Kamu kehilangan pena. Nah, atau teman kamu kehilangan pena. Ada yang karakternya bolak-balik ngeluh. Aduh, aku kehilangan pena, gimana ini. Ya, dia tidak berpikir bagaimana mencari solusi dari masalah itu, tapi mengeluh terus yang diulang-ulang. Sama kalau kalian lihat di Facebook ya, itu saya sering lihat itu. Aku apalah daya, aku adalah orang yang gak punya ya oma, udah jelek, miskin lagi, bodoh lagi katanya gitu. Kalau saya dalam hati syukurin. Ngapain itu dibahas di Facebook coba? Itu merendahkan citra diri kita. Kalau kita sendiri saja pun merendahkan citra diri kita,
apalagi orang lain. Jadi kamu ceritakanlah yang bagus-bagus tentang dirimu. Itu yang paling penting. Jadi jangan mengeluh pada masalahnya, tetapi bagaimana kamu bisa mencari solusi. Itu sifat seorang wirausaha. Tapi jadi kalau misalnya dari sekarang kamu ngasih lihat teman-teman kamu yang suka ngeluh, itu kecil kemungkinan jadi wirausaha itu, ya. Pasti. Nah ini yang penting. Ada 8 habit of highly effective people. Jadi ada 8 kebiasaan yang masyarakat yang tingkat efektivitasnya tinggi ini menurut Stephen Covey, ya. Yang pertama itu adalah proaktif. Nah, ini ciri-ciri seorang wirausaha ini yang suka mengambil tindakan ini adalah proaktif, ya. Jadi dia mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan menunggu atau berwacana. Contoh kecilnya, ini sekarang mahasiswa-mahasiswa ini kurang inisiatif. Contohnya, misalnya saya ngajar di kampus, udah 1 jam saya ngajar, nih suara juga udah serak, nggak ada yang punya inisiatif ngasihlah minum aqua cupcake, ya kan? Atau saya udah capek ngomong-ngomong, ada nggak yang bisa nyediain mikrofon, satu pun nggak ada yang bergerak. Nah itu nggak inisiatif, ya. Itu tidak inisiatif dan tidak proaktif. Dan nanti di masa yang akan datang, kalau bisa saya prediksi, karena saya juga memiliki usaha, ya, itu bakal jadi pekerja dan bakal kecil meningkat karirnya. Nah, orang yang proaktif gimana? Biasanya saya selalu ambil tim saya, yaitu orang-orang yang aktif. Nah, yang aktif artinya kalau saya berdiri saja, ya, dia sudah tahu apa yang saya butuhkan. Misalnya, saya ngangkat barang berat nih, ada buku, ada tas, terus si asisten ini dia sudah tahu langsung, aku bawain bu. Nah oke, kita duduk, kira-kira kehausan, langsung dikasih air minum. Nah dalam situasi yang penuh dengan drama-drama, dia sudah tahu apa yang mau dia lakukan. Itu aktif. Nah kalau saya itu langsung saya kasih konten 100 untuk berikutnya, ya. Jadi sifat proaktif itu bisa kamu dapatkan dan bisa kamu pelajari sejak kuliah. Jadi bukan tiba-tiba datang, bukan. Jadi proaktif itu penting, ya, agar kita nggak cuek dengan keadaan. Ya, jadi semakin kamu terlatih, maka semakin intuisimu itu akan terlatih juga, ya. Itulah pentingnya proaktif. Oke. Nah, yang berikutnya adalah bermula dari ujung pemikiran. Nah, kalau kamu nanti mau punya usaha, ingin mengembangkan usaha itu, ya, kamu harus punya misi, punya visi, ya. Misi itu punya visi dan misi, ya. Jadi visi itu arah kita ke depan yang seolah-olah kita sulit untuk menggapainya. Ya, kalau sudah gampang digapai, tidak ada lagi jiwa keinginan untuk mencapainya. Jadi nanti diturunkan ke misi baru ke tujuan, ya. Nah, jadi ini lebih banyak ke soft skillnya sih sebenarnya, ya. Bahwasanya kita harus bermula dari ujung pemikiran, ya. Jadi kalau misalnya kita memiliki suatu usaha atau suatu cita-cita, kita tentukan dulu apa tujuan visi kita. Baru setelah itu apa yang kita lakukan itu tertuang pada tujuan. Kemudian dahulukanlah hal yang utama, ya. Nah, jadi jadikan kebiasaan ini berkaitan dengan sikap yang mengedepankan prioritas. Jadi bisa membedakan antara yang urgent dan yang penting.
Jadi urgent itu situasi yang mendesak, dan penting itu membutuhkan perhatian yang besar ya. Jadi berikan waktu lebih untuk bekerja dengan perencanaan, mengembangkan hubungan, memanfaatkan pulang-pulang, dan recharge pengetahuan. Nah, sama seperti kamu sekarang mahasiswa, yang penting itu apa sekarang? Kuliah ya, menyelesaikan pendidikan itu yang penting. Tapi kalau saya pribadi ya, kalau saya ya, eh, pendidikan memang itu penting, tetapi masih banyak yang bisa kamu pelajari. Untuk apa? Untuk nanti penting juga di masa yang akan datang. Contoh, yang suka ikut organisasi, nggak apa-apa ikut organisasi. Kenapa? Karena di situ nanti kamu akan dilatih kerjasama, kepemimpinan. Jadi ini penting sekali nanti pada saat kamu pada saat kamu punya usaha, ya punya usaha, eh, kerjasama dan kepemimpinan atau leadership ini bisa kamu aplikasikan ya. Ilmunya ini penting. Dan di situ juga kamu akan belajar komunikasi, terus cara berhubungan dengan orang lain, hubungan interpersonal ya, itu akan diajarkan di sana. Nah, kemudian pada saat kamu sekarang ini kuliah ya, kamu juga bisa gali ilmu-ilmu dari yang lain. Jadi kalian